Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video kedua ya, lanjutan dari video yang pertama tentang gerak atau kinematika. Di sini kita akan bahas tentang gerak jatuh ya, yaitu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas ya. Ini gerak jatuh dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh ini terlihat pada gambar 3 ini, yaitu sebuah benda jatuh pada ketinggian tertentu, yaitu ketinggian awal sebesar H0, ya, kemudian jatuh ke bawah. Kita bisa hitung kecepatan pada posisi ini. Ya. Kita bisa hitung jarak dari sini ke sini, jarak awal dari posisi ini. Kemudian juga kita bisa hitung jarak benda ini ke tanah juga bisa kita hitung. Nah, percepatan di sini yang berperan adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu besarnya G. Nilainya adalah 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Walaupun nanti ada 9,8, tapi dalam perhitungan kita supaya mudah kita bulatkan menjadi 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kecepatannya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Oke, di sini kita bisa hitung eh, jaraknya ya. Jarak dari titik atas sampai bawah atau dari titik tinggi tertentu sampai bawah atau jarak dari awal ke titik tertentu ya. Ini bisa kita hitung. Ini kecepatan awalnya adalah V0, V0 bisa 0, bisa selain 0 dan kecepatan pada detik tertentu di sini adalah T ya. Kita lihat di sini rumusannya adalah VT, kecepatan yang di sini ya, VT kecepatan di sini sama dengan V0. V0 di sini tambah G kali T-nya. T jarak dari sini ke sini. T dari sini ke sini ya. Oke, itu. Kemudian YT adalah jarak dari sini ke sini adalah V0T, V0 dikali T dari sini ke sini, T-nya tambah setengah G T kuadrat, T dari sini ke sini di kuadrat. Kemudian HT ya, HT itu jarak dari sini ke bawah sini, ketinggiannya ya, dari tanah. Itu H0 jelas ya, H0 jarak tinggi awalnya dikurang jarak dari sini ke sini tentunya ya. Oke, jadi ketiga rumus ini tidak ada masalah ya. Kita ke contohnya ya. Sebuah benda dijatuhkan bebas. Nah, ini dari ketinggian 100 meter. Jatuh bebas. Jatuh bebas itu V0 ya, 0 ya. V0-nya 0. Kemudian ketinggian 100 meter. 100 meter itu adalah H0-nya ya. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8, oke ya, di sini 9,8 karena angkanya 100 mungkin mudah dihitung, jadi tidak perlu dibulatkan. Tentukan ketinggian benda pada saat T sama dengan 2 detik. Oke, di sini saya gambarkan supaya mempermudah analisis ya. Awalnya benda tersebut tingginya 100 meter dari tanah awalnya ini ya, 100 meter. Kemudian dijatuhkan tanpa kecepatan awal atau dijatuhkan dengan kecepatan V0 sama dengan 0. Jatuhin ke bawah. Ketika ini kan T sama dengan 0 ya. Kemudian saat T sama dengan 2 detik kemudian, pas posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke ya. Ditanya ketinggian benda pada saat T sama dengan 2. Ini T 2 detik, ketinggiannya berapa ini? Ya, H-nya berapa? HT-nya. Nah, ya H0 ya, 100 meter. Jadi H0 100 meter, oke. H0 dari sini ke sini 100 meter, oke. Kemudian T-nya 2 detik kemudian T-nya 2 detik kemudian V0-nya adalah 0. Ditanya adalah tentukan ketinggian benda T 2 detik. HT. Rumusnya HT adalah HT sama dengan H0 dikurangi YT. YT itu jarak dari sini. Jarak yang ditempuh selama 2 detik.
YT. Sehingga HT ini bisa diperoleh dengan cara H0 dikurang YT dari sini ke sini. Ya, paham ya? Nah, sedangkan YT rumusnya ini. Nih, rumus YT. Nih, YT sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Cari. Jadi, ya masukin setengah. Karena V0-nya 0 ya, ini 0. Karena V0-nya 0 ini jadi bisa dihilangkan. Ini 0 ya. Ditinggal setengah GT kuadrat. Ya, setengah GT kuadrat itu ketinggiannya. Setengah kali 9,8 kali 2 kuadrat, yaitu 19,6 meter. Jarak dari sini ke sini 19,6 meter. Maka jarak dari sini ke sini adalah 100 dikurang 19,6 meter adalah 80,4 meter. Kalau di soal G-nya tidak diberikan, langsung aja G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat ya. Oke, jatuh bebas adalah V0-nya 0. Contoh selanjutnya. Pada contoh kelima ini, contoh yang ini, pada detik keberapa ketinggian benda setengah dari ketinggian awalnya. Ketinggian benda di sini setengah ketinggian awalnya. Ketinggian benda setengah ketinggian awal. Ya, ini kata kuncinya. Di HT sama dengan setengah H0. Ketinggian benda pada detik tertentu sama dengan setengah ketinggian awalnya, yaitu sebesar 50 meter. Oke, HT kan rumusnya ini. HT sama dengan H0 dikurang YT. Atau HT itu kan setengah H0 ya, atau 50 meter kan. Oke, sehingga kita dapatkan eh, sedangkan YT-nya ini YT sama dengan H0 min HT ya. Ya, YT sama dengan H0 min HT. Dari mana? Dari ini, dari sini. HT sama dengan H0 min YT. Sehingga YT-nya ke sini, HT-nya ke sini. Tukar, tukar tempat aja ini. Tinggal YT sama dengan H0 dikurang HT. 100 dikurang 50 sama dengan 50 meter. Ya, YT sama dengan setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0 ya. Setengah GT kuadrat. Masukin T. Pada detik keberapa? Berarti T-nya ya. Pada detik keberapa? T yang dicari. Ini ya rumusnya. Ini rumusnya. T sama dengan, pakai rumus ini, T kuadrat sama dengan 2 YT dibagi G. Ya, sama dengan diakarin. 2 YT dibagi G. YT-nya tadi 50 kali 2 dibagi 9,8. Jawabannya sekitar 3,2 sekon. Oke, ya. Jadi yang dipakai itu ya rumus yang ini aja, YT dan seterusnya. Ya. YT kan aslinya V0T ya, tapi karena V0-nya ada lah 0 ya, jadi 0. Itu sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Selanjutnya, pada contoh yang tadi, berapa besar kecepatan benda pada saat T2 sekon? Berarti kan yang ditanya eh, V benda setelah 2 sekon. Ya, ini rumusnya. VT sama dengan V0 plus GT. Nah, V0-nya kan 0. V0-nya ini 0, tinggal GT. Jadi VT sama dengan G kali T. Ya, yaitu G-nya 9,8, T-nya 2. Sebentar. Berapa besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon? Oke, di sini. Dan berapa besar kecepatannya pada saat jatuh di tanah? Oke. Ada dua ya. Dan berapa besar kecepatannya pada saat jatuh di tanah? Nih ditanya VT. Oke.
Ini ini bukan ini bukan HT ini ya salah. Di sini salah ini ya. Ini VT nih. Nih, VT. VT sama dengan V0 plus GT kan. Ini masukin aja. Di VT sama dengan GT 9,8 kali 2. Sama dengan nih. Oke. Ini kecepatan benda setelah dijatuhkan 2 detik ya. Dan berapa besar kecepatan benda pada saat jatuh di tanah? Kalau jatuh di tanah berarti kan kita cari T-nya. T dari tinggi awal sampai tinggi bawah sini. T-nya berapa? Berarti pakai rumus cari dulu YT-nya. YT itu adalah H0 kan. YT sama dengan H0 peroleh YT ini. YT setengah GT kuadrat. YT adalah H0 dari YT ini kita dapat T. Dapat T, kemudian di sini peroleh nih. Oke. Ya. T sama dengan akar 2 YT dibagi G. Yaitu akar dari 2 kali 100. 2 kali 100 bagi 9,8. Ini adalah T yang diperlukan dari atas sampai bawah. Kalau tadi T yang diperlukan T selama benda ini melayang di sini kan. 2. Oke, jadi masukin aja rumusnya yaitu 9,8 kali 4,5 detik. Itu 4,4 meter per sekon kuadrat. Ini kecepatan benda sesaat ketika menyentuh tanah. Jadi sebelum berhenti ya. Kalau kecepatan saat menyentuh tanah kan udah jatuh ya, udah berhenti. Nah, saat sebelum berhenti itu kecepatannya segini maksimalnya. Oke, jadi jangan bingung ini ya. Di sini rumusnya adalah ini. VT sama dengan V0 plus GT. Nah, kalau ditanya kecepatannya ini pakai rumus ini. VT sama dengan V0 ditambah G kali T. V0-nya kan 0. G-nya udah 9,8. T-nya itu T saat dia di mana? Kalau T saat dia 2 detik ya masukin 2. Kalau T saat dia di bawah ya kita cari T-nya dulu. Ya pakai rumus yang ini. Nah, jadi nggak usah bingung. Oke ya. Silahkan dikerjakan ini ulang ya supaya nggak kebingungan. Kemudian contoh selanjutnya. Nah ini sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas. Kalau tadi kan dilempar vertikal ke bawah. Kalau ini vertikal ke atas begini gambarnya. Saya gambarkan yang baru ya. Karena ya gambar yang 3 tadi tidak sesuai, bendanya dilempar ke atas. Ini adalah H0. Jadi tinggi awalnya nih H0-nya di sini. Kalau tadi kan H0-nya adalah di sini. H0-nya dari atas, ini bendanya ke bawah, akan turun ke bawah. Kalau ini bendanya ke atas, jadi H0-nya di titik awal sini. Oke. Kemudian, dia akan, saya gambarkan di sebelah yang tadi aja deh. Yang gerak vertikal ke atas ya. Nah ini. Oke. Nah, di sini saya gambarkan di sini. Jadi kalau bendanya dilempar ke atas, maka H0-nya ini bukan yang ini. H0-nya bukan yang ini. Tapi saya gambarkan lagi. Ini Kak lempar ke atas, maka dia akan mencapai ketinggian maksimum. Nggak mungkin dia nggak nyampe ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum, kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, berarti tinggi awalnya di sini dari tanah ini ya, tanahnya, ini H0-nya. Kemudian ini adalah HT-nya H pada ketinggian tertentu ya. Di sini adalah YT-nya. YT oke ya. Ini. Jadi HT sama dengan H0 ditambah YT. Ini ya rumusnya ini. Jadi VT-nya sama dengan V0 min GT. Ini plus GT.
Ini min GT. Sama rumusnya ini. GT sama dengan V0T min plus ini ya. Kalau ini min. Kenapa? Karena kecepatan gravitasinya kan ke bawah. G-nya ke bawah sedangkan dia bergeraknya ke atas. Dia bergerak melawan gravitasi, mengalami perlambatan, percepatan. Kalau ini percepatan ke bawah, kalau ini perlambatan. Oke. Nah, itu ya. Ini rumusnya sama. Tinggal diganti minus minus. Dan jelas beda di sini juga. HT-nya ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang tadi. Nah, ini. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. V0 ya ini ya. Kecepatan awalnya ada yaitu V0. Jika G-nya 9,8 tentukan setelah berapa lama dari saat dilemparkan dan pada ketinggian berapa kecepatan benda menjadi setengah kecepatan awalnya. Jadi VT jadi setengah V0. Ditanya T-nya berapa lama dan HT-nya dan HT-nya. Berarti jadi ada dua. T-nya berapa, HT-nya berapa. Sekarang dicari dulu. Ini VT kan rumusnya nih. VT sama dengan V0 min GT. V0 min GT. Jadi GT-nya pindah ke sini, VT-nya pindah ke sana. Tinggal GT sama dengan V0 min VT. Di T sama dengan, nah, T sama dengan V0 min VT. V0 min VT dibagi G. 20 kurang 10. Kenapa ini 20 ya? Tinggalan awal 20. Kenapa ini 10? Karena VT-nya setengah dari V0 ya. 10 dibagi 9,8. Yaitu 1,02 detik. Pada saat 1,02 detik maka kecepatannya adalah kecepatan setengah dari kecepatan awalnya. Kemudian benda mencapai setengah dari kecepatan awalnya pada saat 1,02 detik setelah dilempar ke atas. Dan jarak vertikal yang ditempuh adalah HT sama dengan H0 min YT. H0-nya tadi H0-nya 0, hanya 0. Jika benda dilemparkan ke atas dari permukaan tanah, maka H0-nya 0. Oke, kita anggap dilempar dari permukaan tanah ya, H0-nya 0 di sini. Ya, ingat di sini ada tambahan lagi informasi jika benda dilemparkan ke atas dari permukaan tanah karena soal tidak diberikan informasi dari ketinggian berapa dia dilempar. Maka HT-nya adalah ya yaitu HT sama dengan YT sama dengan P0 T min setengah GT kuadrat. Ya, HT-nya tinggal YT aja. Ini ditambah ini ya, bukan ini plus ini. Oh, sorry, ini tetap ya. Ini kan gerak vertikal ke bawah, sedangkan gerak vertikal ke atas kan HT sama dengan H0 tambah YT. Nah, ini. Sehingga ini di HT-nya kan ini. H0-nya 0, tinggal HT sama dengan YT. HT sama dengan YT. Sesuai dengan yang ini ya. Yang ini gerak vertikal ke bawah itu. Jadi ini ya. T sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat 20 kali 1,2 setengah kali 9,8 kali 1,2 dan seterusnya dapat 15,3 meter. Di sini diperoleh ketinggiannya. Ketinggian dari tanah yaitu 15,3 meter. Ketinggian 15,3 meter ini artinya adalah kecepatannya setengah dengan kecepatan awalnya, yaitu kecepatannya 10 meter per sekon tadi. Kemudian berapakah ditanya pertanyaan yang kedua, berapa ketinggian maksimum? Ketinggian maksimum adalah VT sama dengan 0. Pada saat
dilempar ke atas, maka dia akan mencapai tinggi maksimum. Pada tinggi maksimum, VT-nya sama dengan nol, baru dia balik ke bawah. Ya, pada saat ketinggian maksimum, VT sama dengan nol. Ini kata kunci yang selanjutnya. Maka rumusnya VT sama dengan V0 min GT. Pindah ruas, GT-nya ke sini, VT ke sini, maka diperoleh T-nya. Ya, T-nya ini jawabannya adalah V0 min VT 20 min 0, VT-nya 0 karena dia ketinggian maksimum, dibagi 9,8 yaitu 2,04. Masukkan H-nya. HT-nya adalah H0 ditambah YT. YT-nya adalah V0 T min setengah GT kuadrat. H0-nya 0 ya, dilempar dari permukaan bola. Ini 20 kali 2,4. Ini T saat mencapai maksimum ya. Masukin ke sini rumusnya V0T min setengah GT kuadrat. Dapatlah ketinggian maksimumnya adalah 20,04 meter per sekon. Oke, mudah-mudahan bingung ya. Kalau bingung silakan dikerjakan ulang rumusnya. Tiga tadi ya, tinggal diputar-putar aja. Kemudian kita masuk ke gerak peluru. Nah, gerak peluru ini adalah gerak dua dimensi. Contoh dari gerak dua dimensi adalah gerak peluru. Yaitu geraknya tidak ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah saja, tapi dia menggunakan dimensi yang kedua, dua dimensi, dia ke kanan dan ke atas ya. Lihat di sini. Jadi sebuah peluru ditembakkan akan membentuk gerakan parabola ya. Gerakan parabola ini dianalisis dengan vektor ya. Kemarin kan kita sudah belajar vektor. Jadi di setiap titik di sini kecepatan awalnya ini V0, maka diubah komponen menjadi V0x dan V0y. Pada saat yang di sini juga diubah ke dalam Vx dan Vy. Begitu dan seterusnya. Di setiap titik di sini kita ubah komponen menjadi komponen Vy dan Vx. Dan untuk mempermudah perhitungan ya. Contohnya, sini. Contoh, bukan contoh, ini perhitungan ya. Kita perhitungan dulu. Persamaan gerak pelurunya ini. Oke. V0x sama dengan V0 cos theta. V0-nya adalah V0 sin theta. Dari mana? Ya, dari persamaan vektor kemarin ya. Komponen vektor kemarin ini ada V0. Ini ada vektor V0. V0 ini kita bisa ubah dalam komponen V0x dan ubah dalam komponen V0y. Ini kan tetanya. Jadi sebuah peluru ditembakkan terhadap sudut. Nah, itu kan sudut elevasinya ini. Jadi V0x itu V0 cos theta. V0y adalah V0 sin theta. Ini tetanya ya. Dari mana asal usulnya ya dari sini. Samping yaitu V0x per miring yaitu V0 sama dengan cos theta. Samping per miring V0x ya. Sami ya, samping per miring itu adalah cos. Cos theta. Sehingga V0x sama dengan V0 cos theta. Kalau depan per miring demi depan itu V0y, miring itu V0, maka adalah sin ya. V0y dibagi V0 sama dengan sin theta. Sehingga diperoleh V0y sama dengan V0 sin theta. Oke, dua rumus ini ya. Yang di gerak vertikal, gerak mendatar, gerak pada sumbu X-nya itu adalah gerak GLB. Gerak dengan kecepatan konstan. Jadi eh, jadi di sini ya, kecepatan pada saat ke arah kanan, kecepatan ini V0x,
X di sini sama V di sini ya. Jadi V di titik ini yang ke arah kanan, ke arah sumbu X itu besarnya sama karena dia GLB. Tapi kalau yang ke arah atas dia GLBB, yaitu kecepatan vertikal ke atas. Ya. Kalau yang kanan adalah gerak lurus beraturan, yang ke atas adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak vertikal ke atas. Sehingga rumusannya di sini adalah Vx sama dengan V0x ya, sama dengan konstan. Maksudnya pakai rumus GLB. XT sama dengan V0 kali T atau XT sama dengan V0x kali T. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atasnya yaitu yang ini. Ya. VT sama dengan V0 kurang GT. Ya. VT atau VY. Ini komponen sumbu Y-nya ditulis. V0-nya berarti Y kurang GT. Kalau dikatakan VT pada arah X, berarti V0 sama dengan V0 pada arah X juga, yaitu konstan. Nah, sedangkan YT-nya, kita bisa hitung posisinya terhadap ketinggian atau jarak dari bawah ke atas, itu V0 YT min setengah GT. Ingat ya, V0 Y itu adalah ini, V0 sin theta. Di sini kalau V0 Y ini diganti yang ini. Di sini juga kalau ada V0X berarti ganti V0 cos theta. Nah, supaya nggak bingung, kita lihat contohnya. Atau malah tambah bingung nanti kalau ada contoh nih. Contoh 9. Sebuah peluru meriam ditembakkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 30 derajat. Kita gambarkan, tembakin dengan sudut 30 derajat. Ini V0-nya. Theta 30 derajat. Nah, gini gambarnya. Itu kan dia peluru jatuh. Nah, gitu. Kemudian sudut elevasinya theta ini ya. Ini theta 30 derajat. Kemudian kecepatan awal adalah V0, 100 meter per sekon. Itu kan jarak horizontal dan jarak vertikal peluru setelah 10 sekon. Jadi T sama dengan 10, maka ditanya YT. Ditanya eh, XT. Nah, itu. Berarti kalau yang di sini pakai rumus yang mana? Ini pakai rumus yang ini dan pakai yang rumus yang ini dengan T-nya adalah 10. Pakai rumus yang ini T-nya ganti 10, ini ganti 10 ganti 10. V0-nya udah ada kan, V0-nya diganti yang ini. Ya mudah sekali nih. Nah, jadi V0-nya 100, V0x-nya adalah ini, V0 cos theta, cos 30 ini. V0-nya adalah V0 sin theta, yaitu ini. Nah, dapat tuh XT sama dengan V0 X kali T. Ini dapat jarak mendatarnya setelah 10 detik, yaitu 866 meter. Wah, jauh ya, karena dia kecepatan awalnya tinggi. Kemudian jarak vertikal ke atasnya adalah ini, 20 meter. Oke. Contoh selanjutnya. Contoh di sini adalah sebuah peluru meriam ditembakkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 45. Oke. Kita lihat di sini. Tembakan dengan sudut elevasi 45 derajat dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Ini V0-nya ya. Ini tetanya. Dapat Q-nya 9,8. Berapa lama setelah ditembakkan peluru mencapai ketinggian 20 meter? Berarti di sini ketinggiannya di sini diketahui YT. Ya, ingat ya, YT 20 meter. Berapa lama? Ditanya T-nya. Di sini YT ini rumusnya. Tapi yang ditanya adalah T-nya. Berarti YT itu kan V0Y. YT adalah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Ya, YT-nya kan ini 20. Jadi 20 nih, 20. V0Y dicari dulu nih. V0Y yang ini 35 ya. 35 kali T. T yang ditanya setengah min setengah G-nya 9,8 T kuadrat. Jadi persamaan kuadrat.
jadi persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, kita perlu persamaan lain untuk menyelesaikannya. Atau bisa kita langsung faktorkan juga boleh. Di sini kalau dipakai faktorkan, berarti T12. Nah, rumus ABC ya. Rumus ABC ada X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus ABC untuk persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kalau ada persamaan seperti ini, maka cari akar-akarnya adalah ini rumusnya. Sehingga diperoleh T. Karena sebelumnya adalah bentuk persamaan kuadrat ini persamaan kuadrat ini bentuknya dengan A sama dengan 4,9, B sama dengan min 35, C sama dengan 20. Maka T12 ini kan atau X12 karena X adalah T berarti T12 pakai rumus yang tadi min B. B-nya tadi min 35 kan. Min B yaitu min 35 plus B kuadrat min 35 min 4A, A-nya adalah 4,9, C-nya 20. Per 2A, 2 kali 4,9. Dapat 6,5 dan 0,6. Loh, kok 2? Kok 2 ya? Dapatnya, ya begini logikanya. Kalau sebuah peluru ditembakkan gerakannya seperti ini. Ditanya, pada ketinggian 20 meter. Ketinggian 20 meter kan dari sini. Ini 20 meter misalnya. Nah, detik di sini, dan detik di sini, ini 20 meter semua. Nah, detik yang di sini ada detik yang kecil 0,6, detik yang di sini ada detik yang besar 6,5. Jadi, peluru itu mencapai tinggi 20 meter pada detik 0,6, dan detik berikutnya adalah 6,5, karena bentuknya parabola. Jadi ada dua jawaban ya di sini. Peluru 2 kali mencapai tinggi maksimum, bukan tinggi maksimum, tinggi 20 meter, yaitu pada detik, pada naik 0,6, dan naik ya, terus naik, dia turun, seturun, dan detik turun, yaitu 6,5 sekon. Oke, itu T-nya. Kalau yang ditanya kenapa? Ditanya, berapa kecepatan peluru? Oh, kecepatannya. Berarti kecepatan yang di sini dan kecepatan yang di sini. Rumusnya ini VT ya rumusnya. Dan VYT ya, ini rumusnya. Jadi VT-nya kan kecepatan yang di sini berapa? Untuk salah satu saja, pilih salah satu ya. Dengan 2 meter kita ambil salah satu saja. Misalnya pada saat T 0,6. Berarti kan ini VXT ini, VYT-nya ini. Ini maksudnya nih, pada di sini ada VXT itu yang ini, VXT yang ini, dan VYT yang di sini. VYT. Nah, kecepatannya mana ini? Inilah kecepatan pelurunya di sini. Maka pakai Pitagoras ini ya, cari. Oke, Pitagoras setelah dapat VXT dan VYT, masukin ke Pitagoras ini. Dapat ya, yaitu 35,9 meter per sekon. Contoh selanjutnya. Contoh 11. Sebuah peluru meriam ditembakkan dari permukaan tanah ya, dengan sudut elevasi 60, theta 60, dan kecepatan awal 70 meter per sekon. Jika G 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa ketinggian peluru ketika jarak horizontalnya 100 meter? Berapa ketinggian peluru ketika jarak horizontalnya 100 meter? Nah, kalau ini kan begini. Tembak. Nah, kalau jaraknya ini 100 meter, ini taruh 100 meter. Tingginya berapa? Y-nya berapa? YT-nya berapa kalau XT-nya ini? Ini dapat nih. XT-nya 100 meter, YT-nya berapa? Kalau diketahui kecepatan awalnya V0-nya ada, kemudian G-nya ada, V-nya ada, V0 ada, kemudian sudut
elevasinya ada. Ya sudah, masukkan rumusnya. Cari YT. Ini ingat ya, cari YT ini. Itu V0Y T min setengah GT kuadrat. Nah, yang jadi pertanyaan T-nya. T dari sini ke sini itu berapa? T dari sini ke sini ke sini bisa cari dari XT. XT nih. XT sama dengan V0 XT. Dari XT ini kita bisa carinya. Kan kita yang digunakan ini rumus ini. Tapi dalam rumus yang ini kita nggak tahu nilai T. Nilai T-nya diperoleh dengan cara menghitung ini dari sini. XT sama dengan V0 XT. T tinggal ganti aja. XT dibagi V0 X. 100 bagi 35 yaitu dapat tuh T-nya ini. Ya tinggal masukin aja. V0-nya adalah V0 Y-nya ini. Cari dulu ya V0 Y-nya. Ini 60,9 dikali T. 2,85. Min setengah G. T kuadrat. Jadi ini ketinggiannya ya. Ketinggiannya 133 meter. 133,8 meter. Pada gerak peluru selalu dicapai ketinggian maksimum. Ya, pada gerak peluru pasti ada ketinggian maksimum. Nih, karena geraknya pada bola begini, ada namanya tinggi maksimum. Ya, Y maksimum. Nah, Y maksimum, ini tinggi maksimum. Rumusnya ini. T maksimum yaitu T yang diperlukan dari awal sini sampai sini. Itu adalah TM. TM ini adalah waktu yang diperlukan dari titik awal sini sampai sini. Rumusnya yang ini. Sedangkan YM-nya adalah tinggi dari ini ke sini. Tinggi pada saat tinggi maksimumnya ya. Nih rumusnya. Pada jarak peluru juga selalu dicapai jarak horizontal maksimum. Jarak horizontal maksimum itu adalah jarak ketika dia jatuh ke tanah. Dia jatuh, tek, nah, di sini titik jatuhnya. Maka ini adalah jarak horizontal maksimum, yaitu X maksimum. Sedangkan waktunya adalah dari sini ke sini. Yaitu 2 kali TM ya. 2 kali TM tentunya. Karena dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Di dua T maksimumnya, T mencapai jarak maksimum ini ke sini, T mencapai tinggi maksimum ke sini. T saat mencapai jarak maksimum itu 2 kali T yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, rumusnya K dapat rumusnya adalah yang ini, jarak maksimumnya. Contohnya ya, contohnya sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 45. Sudut elevasi 45 dan kecepatan awal 100. Ya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan untuk jatuh di tanah. Waktu berarti T M sama T aksen M ya. TM-nya ini maksudnya P0Y min G. P0-nya adalah P0 sin 45 dan T aksen M 2TM. Kalikan 2 aja di hasilnya, di 14. Yang kedua, besarnya ketinggian maksimum. Y maksimumnya dan X maksimumnya rumusnya tadi. Y maksimumnya pakai yang ini, X maksimumnya pakai yang ini. Peroleh ya. Ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Sebuah benda dilontarkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 60 dan mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum waktu 5 detik. Nah, di sini TM-nya ini ya. Ini TM 5 detik gitu. Dari soal ini sudut elevasi 30 60 derajat ini theta. Ditanya berapa besar kecepatan awal V0-nya. Ya, jelas dari sini kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung dari rumus yang
Nah, ya ditanya V0-nya. Ini ada V0-nya di sini. Ya. Di V0, V. Di TM adalah ini ya, rumusnya jadi V0 sin 60. Ya, jadi dapat tuh V0-nya ini. Q kali TM dibagi sin 60. Komponen kecepatan awalnya ya ini komponennya. Jarak horizontal maksimumnya ya. Baik, demikian ya untuk gerak vertikal gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh, kemudian ditambah dengan gerak parabola. Untuk gerak melingkar akan disajikan pada video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan perbanyak latihan karena memang kalau tidak banyak latihan akan bingung dan tidak bisa mengerjakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.